This is my word. I have a question. What about this one? Yeah, we the backpacker. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker. 우리는 backpackers. Yeah, we the backpacker. 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker. 우리는 backpackers. Yeah, we the backpacker. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan langkah-langkah perakitan komputer beserta penjelasan fungsi dari setiap komponennya. Video ini akan membahas langkah-langkah mulai dari pemasangan motherboard, CPU, RAM, storage, hingga pengecekan akhir dan instalasi sistem operasi. Baiklah, mari kita mulai penjelasan bagaimana dan apa saja sih yang diperlukan untuk perakitan komputer. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Fungsinya sebagai pusat komunikasi, tempat CPU, RAM, storage, dan perangkat lainnya yang saling terhubung. Yang kedua ada CPU atau prosesor. Berikutnya kita pasang CPU ke soket yang tersedia di motherboard. CPU atau Central Processing Unit adalah otak komputer. Tugasnya memproses semua instruksi, perhitungan logika, dan mengatur alur kerja sistem. 3. Pemasangan thermal paste dan CPU cooler. Kita oleskan thermal paste tipis di atas CPU, lalu pasang CPU cooler. Fungsi cooler adalah menjaga suhu prosesor agar tetap stabil, mencegah panas berlebih yang bisa merusak performa komputer. 4. RAM atau Random Access Memory. Selanjutnya kita pasang RAM, buka klem slot, masukkan modul RAM, dan tekan hingga klem mengunci secara otomatis bunyi klik. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, sementara yang sedang diproses oleh CPU. Dengan RAM yang cukup, komputer bisa menjalankan banyak aplikasi dengan lancar. Nomor 5. Pemasangan motherboard ke casing. Setelah komponen utama terpasang, motherboard dipasang ke dalam casing komputer, lalu dikencangkan dengan baut agar posisinya stabil. Nomor 6. Storage atau HDD SSD. Berikutnya, kita pasang storage. Storage berfungsi sebagai media penyimpanan permanen untuk sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. Nomor 7. Power Supply Unit atau PSU. Lalu kita pasang Power Supply Unit. PSU berfungsi mengubah listrik dari stop kontak menjadi arus listrik DC yang stabil untuk semua komponen komputer. PSU yang baik akan melindungi komponen dari kerusakan akibat arus listrik tidak stabil. PSU dipasang biasanya di bagian bawah atau atas casing. 8. Kartu grafis atau GPU. Jika menggunakan kartu grafis tambahan, kita pasang GPU ke slot PCIe. GPU berfungsi mengolah tampilan grafis, video, dan game 3D. GPU juga digunakan untuk komputasi berat seperti rendering dan AI. 9. Penyambungan kabel. Kemudian, kita sambungkan kabel-kabel utama dari PSU ke motherboard, CPU, storage, dan kartu grafis. Kabel front panel casing juga dipasang ke motherboard agar tombol power reset, port USB, dan audio bisa digunakan. 10. Pengecekan akhir dan instalasi sistem operasi. Setelah semua terpasang, kita lakukan pengecekan akhir. Jika sudah aman, nyalakan komputer dan lakukan instalasi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras, contohnya Windows atau Linux. This is my word. I have a question. Kompatibilitas antar komponen. Saat memilih komponen komputer, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kompatibilitasnya. Misalnya, prosesor harus sesuai dengan soket motherboard, RAM harus sesuai dengan jenis dan kecepatan yang didukung, serta kartu grafis dan storage juga harus kompatibel. Jika tidak cocok, maka komputer tidak bisa berjalan.
Selain kompatibilitas, komponen juga perlu diperhatikan. Komponen yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya, komputer untuk gaming atau desain grafis membutuhkan CPU dan GPU yang kuat serta RAM yang besar. Sedangkan untuk pekerjaan kantor cukup menggunakan spesifikasi yang standar. Faktor lain yang tidak kalah penting yaitu efisiensi energi. Komponen modern biasanya lebih hemat listrik. PSU yang dipilih juga sebaiknya yang memiliki sertifikasi 80+ agar lebih efisien dan aman digunakan dalam jangka panjang. Yang tidak kalah penting adalah budget. Pemilihan komponen harus disesuaikan dengan kemampuan finansial. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa mendapatkan kombinasi komponen yang seimbang antara harga dan performa, sehingga komputer tetap optimal tanpa harus boros biaya. Kebutuhan pengguna. Selanjutnya, kita harus menyesuaikan komponen dengan kebutuhan pengguna. Jika pengguna hanya untuk mengetik, browsing, dan aplikasi ringan, maka tidak perlu membeli komponen kelas tinggi. Tetapi, jika untuk editing video, gaming, atau pekerjaan berat lainnya, maka komponen yang lebih kuat sangat diperlukan. Nah, itu tadi proses perakitan komputer beserta penjelasan fungsi dari setiap komponennya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade.